Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang knowledge ingredient for pastry ya teman-teman. Oke, sebelum ke penjelasan saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Oke, perkenalkan teman-teman, nama saya Diki Baroka dari D3 Hospitality dengan NIM 2020130032 Politeknik Sahid Jakarta. Dan kita langsung penjelasan ya. Pertama itu tepung. Tepung merupakan bahan makanan berbentuk bubuk halus. Kegunaan tepung ini bermacam-macam ya teman-teman, tergantung dari jenisnya. Dan tepung juga memiliki jenis-jenisnya. Yang pertama itu kita tentang jelas tepung terigu ya teman-teman. Tepung terigu ini atau wet flour ini terbuat dari biji gandum yang berwarna putih kekuning-kuningan. Nah, ini jenis-jenis tepung terigu berdasarkan kadar proteinnya. Pertama ada hard flour, medium flour, dan soft flour. Kalian bisa presentasi angkanya dan kalian bisa lihat contoh dari brandnya ya teman-teman. Tepung terigu ini bisa secara berurutan ya teman-teman. Dan ini adalah tepung lainnya. Yang pertama itu ada tepung tapioka. Ada jenis juga tepung jagung, tepung ketan putih, ada juga tepung sagu, ada juga tepung beras putih, ada juga tepung roti dan tepung kue. Dan ini adalah gula. Gula ini berfungsi sebagai pemanis atau perasa dalam cita rasa kue ya teman-teman. Nah, gula ini sangat penting untuk digunakan dalam dunia pastry. Dan ini adalah jenis-jenis gula. Ada gula pasir kasar, ada gula atau brown sugar, ada gula jawa, gula pasir halus, gula palm, dan gula aren. Next, ada gula pasir, ada gula batu, gula merah, dan gula melaka ya teman-teman. Ini sering kita temui di dapur ya. Dan selanjutnya ada bread improver, yang merupakan salah satu bahan yang digunakan pada pembuatan roti yang bersifat tambahan opsional. Dan ini ada contoh dari bread improver ini ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat ini adalah bread improver ya teman-teman. Nah, next yaitu ada yeast atau ragi, merupakan mikroorganisme yang termasuk dalam fungi unicellular yang menyebabkan terjadinya fermentasi. Ini sebagai fermentasi seperti acar, roti, dan bir ya teman-teman. Dan ragi atau yeast ini ada 3 jenis, yaitu ada ragi basah, ragi kering aktif, dan ragi kering instan. Jadi ragi ini memiliki 3 jenis, basah, kering aktif, dan kering instan ya teman-teman. Nah, next, ini ada fungsi dari yeast dan ragi. Pertama itu ada pengembang adonan. Yang kedua itu sebagai memproses gluten atau protein pada tepung. Yang ketiga itu menghasilkan flavor, aroma, dan rasa. Karena menghasilkan sejenis etanol yang menghasilkan aroma khusus. Jadi menghasilkan aroma dan rasa yeast atau ragi ini. Nah, telur ini terbagi 2 bagian. Yang pertama saya akan jelaskan kuning telur. Kuning telur ini memiliki kandungan lemak yang sangat tinggi dan biasa dioleskan pada luar kue atau roti agar menghasilkan warna yang menarik. Dan selanjutnya ada putih telur. Putih telur ini sebagai bahan kue yang menghasilkan kerangka yang kokoh dan pucat seperti angel cake. Dan ini ada sorting. Sorting ini adalah apapun yang pada suatu ruangan yang digunakan untuk menggunakan kue kering dan produk makanan lainnya ya teman-teman. Nah, sorting ini bentuknya kayak mentega dan margarin teman-teman. Nah, jadi si sorting ini ada perbedaannya nih antara margarin dengan sortingnya. Kalau sortingnya warnanya lebih pucat dan margarin warnanya lebih kekuningan ya teman-teman ya. Jadi sorting ini bisa kalian lihat perbedaan dengan margarin ya teman-teman. Dan selanjutnya ada cake improver. Nah, cake improver atau emulsion ini adalah bahan tambahannya untuk mengembangkan dan menstabilkan adonan cake. Bentuknya seperti jelly dan biasanya berwarna kuning teman-teman. Ini sebagai pengembang dan menstabilisasikan adonan cake ya teman-teman. Nah, ini contoh dari cake emulsion ini ya teman-teman. Bentuknya seperti ini, warnanya kuning, bentuknya kayak krim gitu ya teman-teman. Next, yaitu ada apa nih teman-teman selanjutnya. Ayo. Nah, ada susu. Susu ini berfungsi sebagai penambah gizi, pengempuk juga atau sebagai rasa gurih juga ya teman-teman. Susu juga ada beberapa jenis, ada susu pastry, susu HT, ada susu skim nih. Susu skim ini susu yang rendah lemak, ada yogurt, susu yang merepresentasi susu kental manis yang banyak sekali gula. Dan susu bubuk yang dikeringkan seperti tepung, dan ada juga susu evaporate yang seperti UHT juga ya, prosesnya hampir sama.
Dan yang selanjutnya ada garam dapur ya teman-teman. Garam dapur ini adalah sejenis mineral yang dapat membuat rasa asin. Biasanya garam dapur yang tersedia secara umum adalah natrium klorida yang dihasilkan dari oleh air laut. Nah, ini berasal dari air laut teman-teman. Dan selanjutnya ada air. Air ini sangatlah penting ya teman-teman. Dan air ini sangat dibutuhkan dimanapun dan kapanpun. Dan ini sangat penting sekali karena ini adalah bahan utama dan paling utama atau senyawa paling utama ya teman-teman. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.